Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhillah wa syafa'ati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Summa ila arwahi jami masyayikhina wa sayyidina muallimina aina al-ikani Sanasa ila ruhi syaikhina rabbi ruhi Sanasa musanifan muridi hadal kitab Syekh Muhammad Na'am نفعنا الله بهم وبعلومهم وببركاتهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya Bismillah. Faidatun utawi iki iku anggit faidah. Man utawi sapa wonge iku tarokan ninggal sapa man. Man utawi sapa wonge iku tarokan ninggal sapa man arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat. Kamula mongko bisa sempurna apa imanuhu imane man. Barang siapa yang bisa meninggalkan 4 kalimat, 4 ucapan, 4 pertanyaan, maka ada harapan imannya bisa sempurna. Artinya bisa sampai pada iman yang benar. Ucapan 4 kalimat tersebut apa yang jangan sampai kita ucapkan atau jangan sampai kita fikirkan? Ada 4 kalimat yang akal ini atau hati ini dilarang untuk bertanya-tanya tentang 4 perkara niki. Bagi orang mukmin jangan menanyakan 4 perkara niki atau jangan membahas dalam tentang pertanyaan 4 kalimat ini. Karena jika kita meninggalkan kalimat ini, meninggalkan tidak memikirkan 4 perkara ini, malah justru iman kita akan benar, akan lebih sempurna. Karena kalau dipaksakan memahami 4 kalimat ini, 4 pertanyaan ini, nanti akal kita malah yang jelas tidak mampu. Kemudian kalaupun dipaksakan nanti akan malah menimbulkan kemusyrikan. Naudzubillah. Nah, 4 kalimat ini apa saja? Yang pertama, rupane aina swiji. Aina itu manane ana ing endi? Aina iku ana ing endi? Atau di mana? Ini ucapan pertanyaan aina. Di mana? Maksudnya apa? Jangan sampai kita menanyakan di mana atau memikirkan di mana sejatinya Allah. Gusti Allah nang ndi yo? Gusti Allah ki nang ndi yo? Jangan sampai dipikir, jangan sampai ditanyakan. Atau jangan sampai akal ini membayang-bayangkan atau menanyakan, memikirkan di mana sih ya Gusti Allah? Di mana? Sejatinya Allah itu di mana? Itu tinggalkan saja perkara niku. Itu bukan kemampuan akal kita untuk memikirkannya. Kemudian wa kaifa. Pertanyaan yang kedua yang harus kita tinggalkan atau tidak perlu kita pikirkan, maksudnya wa kaifa lan lafat kaifa. Kaifa iku koyo opo? Kaifa itu maknanya apa? Bagaimana? Iku koyo opo? Koyo opo ya Gusti Allah? Koyo opo ya Gusti Allah? Seperti apa ya Allah sejatinya? Itu tinggalkan, jangan kamu pikirkan itu. Jangan sekali-kali orang mukmin memikirkan hal tersebut. Itu di luar kemampuan akal. Jangan sampai
timbulkan pertanyaan itu dalam hatimu. Kalau timbul seperti itu, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya dari setan yang mengajak kamu untuk nantinya terpeleset dalam akidah. Kalau dipaksakan ya akhirnya nanti dibantu oleh setan untuk menyimpulkan di mana ya Allah, di sana, atau disimpulkan di mana Allah itu di sini di mana. Nah, itu nanti setan yang menjawab. Sehingga jangan kita simpulkan, jangan kita turuti 4 pertanyaan ini. Kemudian wa mata, yang ketiga, kalimat apa? Mata. Mata itu maknanya apa? Kapan? Kapan? Mata iku kapan? Kapan ya Gusti Allah? Kapan Allah ada? Kapan Allah sekarang? Kapan Allah itu ada? Itu jangan dimunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau jangan sampai akal dan hati kita memikirkan seperti 4 perkara ini. Kemudian yang keempat, wakam. Kam iku piro. Kam iku piro. Nah, ini pertanyaan kam iku piro. Kam juga termasuk kalimat atau pertanyaan yang harus kita tinggalkan, jangan difikirkan terlalu dalam. Berapa ya Allah? Allah itu berapa ya? Nah, ini jangan dipikirkan mendetail tentang 4 kalimat ini, supaya iman kita nanti malah menjadi sempurna kalau kita meninggalkan hal-hal 4 macam perkara ini atau 4 kalimat ini. Nah, ini biasanya sering muncul dalam hati. Sering muncul dalam hati ini karena ada bisikan-bisikan dari setan. Nah, biasanya orang-orang yang mulai mempelajari akidah, mendalami ilmu kalam ini sangat rawan jangan sampai memikirkan 4 kalimat ini, karena sudah ada rambu-rambu tafakkaru fi khalqillah wa tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-kali berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala mongko lamun ngucap laka marang sira sapa qailun wong kang ngucap. Fa in qala mongko lamun ngucap laka marang sira sapa qailun wong kang ngucap. Kita sudah berupaya tidak memikirkan bagaimana Allah sejatinya, di mana Allah sejatinya, kapan Allah sejatinya, dan berapa Allah sejatinya. Kita sudah berusaha tidak memikirkan itu, tapi ternyata nisbatan misalkan ada yang bertanya, kok ada orang yang bertanya seperti itu kepada kita, terus kita jawabnya apa? Kita jawabnya bagaimana? Nah, ini biasanya sering muncul. Nah, jenengan mungkin belum mengalami, tapi kalau saya karena sudah menjadi orang tua, punya anak kecil, kadang ketika anak sudah mulai kita ajarkan tentang akidah, nah karena akidah itu terkait dengan keyakinan, sedangkan kita mengajarkannya sebuah pengetahuan, kadang pengetahuan yang masuk pada anak itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, gitu. Kadang anak-anak kecil itu kadang tanya, atau anak kulo atau anak-anak yang lain kadang ada yang bertanya pada orang tuanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin. Nah, kadang orang tua kalau tidak tahu juga bingung jawabnya. Ini biasanya muncul sering ditanyakan oleh anak-anak kecil. Kalau anak kecil yang bertanya ya wajar. Tapi kalau kita upayakan menghindari memikirkan 4 hal macam ini, karena di luar kemampuan akal nantinya memikirkannya. Tetapi kalau kita dipaksakan ditanya seperti anak kecil menanya pada kita, atau orang tua ditanya oleh anaknya, Gusti Allah sih siapa ya? Nah, terus Gusti Allah di mana Pak?
atau ditanya oleh anak kita sendiri. Kadang lu ya juga sering ditanya seperti itu. Kadang ditanya oleh anak-anak saya bahwa Allah di mana, dia kan bingung. Karena mengajarkan akidah, menanamkan akidah kepada anak tentang Allah itu Tuhan kita, Allah yang kita sembah. Ketika kita sholat kita menyembah Allah. Nah, terus Allah di mana Bi? Kan bingung jawabnya. Arum jelas sing detail, nanti takut akalnya belum mampu. Yang penting kita sholat saja dulu. Kita ajarkan yang sebatas kemampuannya anak. Yang jelas kalau nanti sudah dewasa nanti akan bisa mencari dalil tentang dalil-dalil ketauhidan yang sempurna. Tapi kalau untuk pemahaman yang dasar, nah ini kadang sering muncul pertanyaan-pertanyaan dari anak atau pertanyaan dari orang-orang yang bertanya yang dalam kebingungan. Tapi kalau itu muncul dari hati kita, dari akal pikiran kita, diupayakan dibuang jauh-jauh. Kadang kalau hati kita terus, akal kita itu bingung, mendingnya kita nyembah Gusti Allah nang ndi jane. Lagi tahu muncul seperti itu apa enggak? Gusti Allah sejatinya di mana? Kita sembah Gusti Allah tapi kita tidak ngerti Gusti Allah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu kita jawab, tidak perlu kita teruskan untuk dibahas. Karena nantinya dikhawatirkan tidak mampu akal ini menyimpulkannya. Sehingga cukup saja kita menjawab ketika ada orang yang bertanya dengan 4 kalimat ini, baik itu mungkin dari anak kita, orang tua ditanya oleh anaknya, Pak, ditanya misalnya nih, Aina Allah, di mana Allah Pak? Gusti Allah nang ndi Pak? Bingung gitu. Terus jawabnya apa? Harus dijawab nang dhuwur salah, karena memang Allah tidak di atas. Ya, takutnya nanti malah menjadi keyakinan yang salah pada anak. Jawablah seperti ini saja. Fa in qala laka qailun aina Allah fa jawabuhu laisa fi makanin. Maka cukup ketika kamu misalkan kok terpaksa ditanya oleh orang lain, ditanya atau hati akalmu terlintas ungkapan pertanyaan di mana sih Gusti Allah, maka segera hatimu tanamkan jawaban fajawabu mongko utawi jawabe aina Allah itu di mana Allah. Kamu ditanya tentang pertanyaan aina Allah, di mana Allah, maka jawablah laisa fi makanin. Laisa ora ono sapa Allah, laisa ora ono sapa Gusti Allah iku fi makanin tetep manggon ing dalam suwijine panggonan. Iku fi makanin netepi manggon ing suwijine panggonan. Jadi jawablah, kalau kamu ditanya di mana Allah, Allah tidak di mana-mana. Artinya tidak di mana, tidak menempati tempat manapun. Itu jawaban yang lebih selamat. Jangan diajarkan disimpulkan kalau kamu ditanya oleh seseorang di mana Allah, harus kamu jawab Allah di atas. Walaupun ketika ucapan menyebutkan, kadang kita atau orang-orang itu mengungkapkan kalau Allah itu di atas. Kadang sampan juga mungkin sering ngomong, serahkan saja sama yang di atas gitu. Kadang kita sering mendengar seperti itu kan. Nah, kita pasrah saja sama yang di atas. Jadi yang dikehendaki itu Allah. Maksudnya ucapan itu. Tapi ucapan itu nanti kalau salah pemahaman nanti bisa jadi salah akidah. Maka hati-hati juga. Ya walaupun ketika pemahaman itu betul ya tidak salah akidahnya. Artinya atas itu bukan dimaknai sebuah tempat,
tapi yang maha menguasai. Karena yang ada di atas itu makna dengan makna menguasai, merajai seluruh makhluknya Allah itu mungkin yang sesuai. Tapi kalau hanya sebatas ucapan di atas itu ya masih banyak pemahamannya. Sehingga yang lebih selamat ketika kita ditanya baik oleh orang lain atau orang tua ditanya oleh anak, Allah di mana sih? Jawablah, Allah tidak di mana-mana. Allah ada tapi tidak di mana-mana. Artinya apa? Tidak menempati tempat manapun, karena Allah tidak butuh tempat. Cukup seperti itu saja. Jadi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di langit, tidak di bumi, tidak dimanapun tempat. Itu Allah. Karena kalau Allah bertempat berarti ya sama kayak sampean. Kalau Allah sama seperti sampean punya tempat, sampean menempati di bumi. Kalau Allah punya tempat, menempati tempat berarti sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk berarti Allah tidak kuasa. Kalau Allah tidak kuasa, muhal. Akal ini tidak menerima. Akal ini pasti tidak membenarkan. Masa yang menciptakan makhluk sama dengan makhluk? Kayak kemarin sudah mulai saya ajarkan kayak ini. Masa sing gawe meja niki, ya meja niki. Yang bikin gedung, ya gedung, kan tidak mungkin. Jadi pencipta dengan apa yang diciptakan pasti berbeda. Dan wujud ciptaan itu menjadi dalil wujudnya sang pencipta. Cukup sampai itu saja menyimpulkannya. Laisa fi makanin. Jawabannya apa? Laisa fi makan. Itu yang lebih selamat. Kalau memang dipaksa kamu ditanya. Tapi tidak usah ketika akal ini terlintas pertanyaan seperti itu kemudian diperdalam oleh akal ini untuk menyimpulkan. Tidak usah disimpulkan. Itu pasti biasanya bisikan setan yang mulai muncul pada orang-orang yang mulai mendalami atau memahami, mempelajari akidah. Kalau kamu bingung, sejatinya itu kamu akan menemukan Allah. Sejatinya bahwa manusia itu sampai pada keimanannya. Kalau bingung ya sudah, selesai saja, selesaikan di akal kita, tidak usah diteruskan. Kalau bingung, aja terus dipikir-pikir itu nanti berbahaya. Makanya kalau sudah pada tidak bisa menemukan, seperti ucapannya Imam Barawi itu li'anna tarkal idrakun. Ketika manusia sudah tidak mampu untuk menyimpulkan berarti ya sudah, berarti nanti akan tersimpulkan sendiri bahwa kita itu makhluk yang lemah. Kita itu tidak punya kemampuan apa-apa. Berarti di atas kita ada zat yang maha menguasai. Pasti ada zat yang lebih menguasai dari diri kita, dari akal kita, dari hati kita. Zat tersebut ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya nanti. Makanya jangan terlalu mendalam untuk memahami 4 perkara ini. 4 kalimat ini kalau bisa dibuang jauh-jauh. Wala yamurru alaihi zamanun, wala yamurru lan ora liwat, wala yamurru lan orang liwat, ora liwat ngalaihi ngatasé Allah apa zaman, ora liwat alaihi ngatasé Allah apa zaman. Allah itu tidak melintasi zaman. Tidak seperti makhluk. Kalau makhluk melintasi zaman. Kayak sampean kan sampean yang kemarin bukan sampean yang sekarang. Sampean sekarang bukan sampean yang nanti. Artinya apa? Jenengan itu ada, pasti terlintasi beserta jenengan itu ada sebuah zaman. Jadi makhluk itu ada, pasti makhluk itu terlintasi dengan zaman. Kalau Allah tidak terlintasi zaman. Karena Gusti Allah sing damel zaman. Allah yang menciptakan zaman, menciptakan waktu.
maka Allah sendiri tidak terlintas padanya suatu zaman. Itu jawabannya yang lebih selamat. Kalau memang dipaksakan kamu ditanya kapan Allah, kaifa mata Allah, atau kapan Allah. Allah tidak terlintas zaman. Allah ya dari dulu Allah sampai kapanpun Allah, dan tidak berubah. Tidak ada perbedaannya antara dulu, sekarang, nanti. Ya Allah tetap Allah, tidak terlintas padanya suatu zaman. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk ada pasti besertanya suatu zaman. Dan nanti ada zaman dulu yang kamu sudah lewati. Kamu dulu ada, berarti kamu melewati zaman dulu. Kamu sekarang, kita sekarang, berarti kita sedang bersama zaman yang melewati kita, yaitu zaman sekarang. Kalau nanti sudah lewat zaman sekarang ini, berarti nanti ketika kamu masih ada, pasti pun kamu nanti terlewati dengan menyertai kamu sebuah zaman. Zamannya apa? Ya zaman nanti, waktu. Kalau Allah tidak terlintas padanya suatu waktu. Wa ing qala lamun ngucap laka marang sira. Wa ing qala lamun ngucap sapa qail atau sa'il, wong sing takon laka marang sira, kaifa iku kaya apa Allahu utawi Gusti Allah. Terus pertanyaan yang selanjutnya yang tidak perlu kita pikirkan atau tidak perlu kita simpulkan, tidak perlu kita jawab. Tapi kalau memang dipaksa artinya ada orang yang bertanya atau akalmu tiba-tiba terlintas, kaifa Allah, bagaimana sih Allah? Allah sih seperti apa ya, bagaimana ya? Nah, ini kadang tidak tanpa kita sadari, kadang terlintas di dalam hati ataupun akal kita ucapan atau kalimat kaifa Allah, bagaimana sih Allah ya. Nah, ataupun orang tua ditanya oleh anak, Allah seperti apa ya Pak? Allah seperti apa ya? Apa Allah besar banget Pak? Katanya Allah menguasai langit dan bumi, berarti Allah besar banget ya Pak? Bagaimana sih Pak Allah? Mau dijawab besar, nanti takutnya memikirkan kalau besar itu berarti seperti besarnya matahari. Berarti kalau lebih besar lagi berarti lebih besar dari matahari. Loh, nanti takutnya malah salah jawaban, salah pemahaman. Nah, untuk yang lebih selamat, kalau memang kamu dipaksakan ditanya, diberi pertanyaan, atau kamu sendiri hatimu, akalmu bertanya kaifa Allah, bagaimana ya Allah sejatinya, jangan diteruskan. Kalau kamu teruskan, nanti kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu simpulkan. Cukup kamu jawab fakul mau kamu ucapa sira to jawab sira lahu marang sa'il, marang wong kang takon, atau marang unek-unekmu. Nek sampean takon awake dhewe, laisa kamitslihi syai'un, laisa ora ono iku kamitslihi perkara kang madani ing Allah. Laisa ora ana iku kamitslihi perkara kang madani ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Jadi cukup saja kamu jawab, kamu simpulkan Allah itu tidak ada yang menyamai terhadapnya satupun dari makhluk-makhluknya, ataupun tidak ada satupun perkara ataupun makhluk ataupun
zat selain Allah yang menyamai terhadap Allah. Titik pun wis niku. Jawaban mangga niku. Kalau kamu ditanya bagaimana Allah tidak seperti apa-apa, jawab saja seperti itu. Lah, apa-apa itu apa? Ya makhluk. Apa-apa itu kan berarti apa? Apa-apa yang kamu pikirkan, apa-apa yang kamu bisa tangkap di dalam hati, itu semuanya apa-apa itu isinya makhluk. Sehingga kalau ketika kamu menjawab Allah tidak seperti apa-apa, itu sudah tepat. Karena Allah tidak ada yang menyamai terhadap Allah sedikit pun. Kesimpulannya seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa. Maksudnya apa-apa itu makhluk. Berarti tidak ada satupun makhluk yang menyamai terhadap Allah. Itu jawabannya kaifa Allah. Tapi kalau ini untuk menjelaskan kepada anak kadang malah mumet. Bisa tidak usah diteruskan. Ditakoni nang anak. Beri Gusti Allah bagaimana Allah ya. Cukup saja Allah Maha Agung, itu sudah lebih selamat. Maha Agung Allah itu sebagai Tuhan yang merajai, yang memiliki semua alam semesta ini. Nah itu mungkin masih bisa diterima oleh akalnya anak-anak yang bertanya. Jangan terus didetailkan. Kalau didetailkan nanti belum mampu. Terus nanti dituntutkan pertanyaan-pertanyaan lagi kamu. Loh, kalau tidak seperti apa-apa seperti apa-apa kan bingung mana kau. Karena semakin penasaran. Nah justru itu sedang mencari dalil sebenarnya. Sedang mencari keimanan, dalil keimanan. Tapi ya itu butuh bimbingan. Kalau melihat siapa yang dihitopi, siapa yang dihitopi, kalau kayak panjenengan kan sudah mampu untuk berpikir. Kalau dijawab Allah seperti apa, kaifa Allah, jawabannya Allah tidak seperti apa-apa, atau tidak ada satupun makhluk yang menyamai pada Allah. Kan sampai simpul akalnya. Tapi pertanyaan jawaban ini diberikan ke anak kecil yang bertanya, bagaimana Allah Pak? Mungkin belum mampu. Tapi kalau sampean kan sudah mampu. Hingga cukup jawabannya Allah tidak seperti apa-apa. Jadi jangan menyamakan apapun kepada Allah. Cukup seperti itu saja. Karena Allah tidak menyamai terhadap sedikit pun dari apa-apa yang selain Allah. Wa in qala lan namun ngucap sapa sail laka marang sira. Mata kapan, mata iku kapan, Allahu utawi Gusti Allah. Mata iku kapan, Allahu utawi Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya harus kita tinggalkan, atau unek-unek yang harus kita tinggalkan ialah tentang pertanyaan mata Allah, kapan Allah. Allah itu kapan? Kapan Allah ada? Atau kapan Allah? Sekarang bagaimana Allah? Besok bagaimana Allah? Dan seterusnya, itu harus ditinggalkan pertanyaan ini. Tapi kalau ternyata dituntut kamu ditanya oleh sail tentang pertanyaan seperti itu, fakul mongko ngucap sapa sira lahu marang sail, marang wong kang takon. Awalun bila ibtidain. Awalun utawi Allah iku zat kang moho awal. Awalun utawi Allah iku zat kang moho awal, paling awal, yang terawal, yang pertama dan terpertama, itu namanya awal. Bila ibtidain, awal bila ibtidain kelawan tanpa kawitan. Awal yang terpertama tanpa permulaan. Allah itu al-awwal bila ibtidain. Allah wujudnya itu al-awwal, terpertama tanpa awalan, tanpa permulaan.
Yang pertama tanpa permulaan, bila ibtidain kelan tanpa kawitan atau permulaan. Wa akhirun lan zat kang moho akhir. Wa akhirun lan zat kang moho akhir, kang paling akhir bila intihain kelawan tanpa katok utawa tanpa pungkasan. Yang paling akhir tanpa akhiran, ya, itu Allah. Allah itu al-awwalu bila ibtidain wa akhirun bila intihain. Allah itu ada tanpa awalan, dan yang nantinya akan paling akhir tetap ada tanpa akhir. Berarti tetap ada terus, dan sudah ada tanpa awalan. Allah itu sudah wujud tanpa awalan, tanpa ada awal wujudnya Allah. Berarti artinya apa wujudnya Allah? Tidak didahului zaman, tidak ada, karena yang pertama tanpa awal. Dan akan tetap ada, Allah itu tetap ada tanpa akan ada akhirnya. Bila intihain, dengan tanpa akan ada akhirnya, tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ditakoni kapan Allah, itu sejak kapan ada Allah, sejak kapan ya, Allah itu al-awwal bila ibtidain. Sampai kapan akan ada Allah? Al-akhir bila intihain. Sampai tidak ada akhirnya. Allah akan tetap ada tanpa ada akhirnya. Ada tanpa adanya permulaan, akan ada terus tanpa akan ada akhirnya. Itu Allah. Wa in qala lan lamun ngucap sapa sa'il laka marang sira, kemudian seterusnya ketika kamu ditanya atau akal atau hatimu berunek-unek tentang 4 perkara atau kalimat ini, yang keempat ialah wa in qala lamun ngucap sapa sa'il laka marang sira, kam iku pira Allahu tawi Gusti Allah. Allah itu berapa? Nah, itu pertanyaan yang kadang muncul. Itu harus ditinggal, harus dibuang ketika unek-unek itu muncul. Karena sudah wajib disimpulkan bahwa Allah itu wahid. Allah itu hanya satu. Terus kok ada yang bertanya, Allah ada berapa? Faqul mongko ngucap sira atau jawab sira lahu marang sa'il, ana wong takon atau unek-unek nang atimu, mongko segera jawab lahu marang sa'il, wahidun utawi Allah iku zat kang suwiji. Wahidun utawi Allah iku zat kang moho suwiji. Allah zat yang esa, yang tunggal, yang hanya satu, itu Allah. La mingkilatin, ora kok saking setitik. La mingkilatin, ora saking arah setitik. Maksudnya satu itu kan bilangan terkecil. Nah, Allah itu satu, Allah itu tunggal, tapi bukan dari arah bilangan terkecil. Jadi yang Allah itu tunggal memang satu, karena satu itu maksudnya nanti tidak ada yang menyamai terhadap Allah. Kalau ada yang menyamai berarti kan dua. Kalau ada banyak yang menyamai nanti mungkin tiga. Nah, itu tidak mungkin. Nah, itu maksudnya wahid. Wahid itu satu itu bukan karena dari bilangan yang terkecil, tapi satu itu maknanya apa? Tidak ada zat lain yang menyamai terhadap Allah, karena hanya satu. Kalau ada yang menyamai berarti kan lebih dari, dan itu tidak mungkin pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
huwallahu ahad. Seperti firman Allah, qul huwallahu ahad. Qul ngucap sira Muhammad wa tawi Allah, Allahu utawi Gusti Allah iku ahadun, zat kang maha suwiji. Allahu utawi Gusti Allah iku ahadun, zat kang maha suwiji. Nah, seperti dalam firman Allah yang disampaikan. Nah, ini dulu sering diungkapkan oleh orang-orang kafir musyrikin yang ada pada zaman ketika Kanjeng Nabi mulai mensyiarkan tentang keimanan, tentang ketauhidan. Nah, itu Kanjeng Nabi sering ditanya dengan 4 perkara ini oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Karena sejatinya pertanyaan ini muncul kadang karena awal-awal akal ini menerima pemahaman baru dari yang sebelumnya. Sehingga ketika Kanjeng Nabi menyampaikan dakwah ketauhidan kadang sering ditanya oleh orang-orang kafir. Kemudian turunlah ayat qul huwallahu ahad. Sampaikan saja huwa Allah, Allahu ta'ala Gusti Allah iku ahadun, zat kang maha suci. Allah itu zat yang maha tunggal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.